warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Satu, nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat waktu dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan dari apa yang diniatkan langkahnya dari rumah ke masjid ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa marilah kita sanjungkan serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'innya yang insya Allah kita selaku umatnya mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah sesuai tuntunan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Mutiara Hikmah yang dirahmati oleh Allah, saya di sini insya Allah akan membawakan tema ujian dalam kehidupan. Tidak untuk ini ya ceramah, artinya ini mas sharing aja, karena di sini banyak ustadz-ustadz yang sudah banyak tahu semua tentang ini, tapi hanya murojaah aja untuk diri saya pribadi khususnya, umumnya untuk jamaah sekalian. Bicara tentang kehidupan, di antara ciri kehidupan di dunia ini yaitu hadirnya ujian. Selama kita hidup, maka selama itulah kita akan diuji. Ujian dalam hidup ada dua sifatnya, ujian yang sifatnya membahagiakan, ujian yang sifatnya menyulitkan atau menyedihkan atau membahagiakan. Ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan berjumpa dengan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Setiap orang pasti akan menghadapi ujian, termasuk ujian kesehatan, kekayaan, pekerjaan, dan hubungan baik dalam hal yang menyenangkan ataupun menyedihkan. Pada hakikatnya, setiap perjalanan hidup adalah ujian. Maka ketika diuji, jangan fokus dengan ujiannya, karena seringkali salah adalah jawaban terhadap soal ujian itu. Seringkali tanpa kita sadari, kita menangis, entah itu karena hal yang baik ataupun yang kurang baik. Sebagaimana ada yang mengatakan, jangan tertawa terlalu terbahak-bahak jika tidak ingin menangis terseduh-seduh. Segala hal bisa jadi serba salah, sehingga kita harus bisa menyikapinya bahwa segala hal merupakan ujian. Nah, bagaimana cara supaya kita memiliki sikap biasa saja terhadap skenario ujian yang Allah datangkan kepada kita dengan menyerahkan sepenuhnya dengan skenario terbaik dari kejadian tersebut. Terdapat 4 I yang saya akan bahas insya Allah. Sikap agar memandang segala sesuatu dengan biasa aja, yaitu I yang pertama yaitu iman. Bukan Irwan, Pak. Pertama yaitu iman. Iman itu ya
yaitu meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan. Ketika di hadapan dengan skenario takdir, dihadapi dengan iman, dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi sudah diatur skenario-nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah nggak mungkin mengasih sesuatu dalam kehidupan kita kecuali sedang ada rencana yang kita nggak pernah tahu apa yang sedang direncanakan. Dan seringkali apa yang kita dianggap baik belum tentu baik di mata Allah. Dan sebaliknya, apa yang kita dianggap buruk bisa jadi di mata Allah itu baik. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu sama sekali. Mengapa kita dihadapkan dengan gelisah atau galau, kecewa yang berlebihan? Jawabannya boleh jadi kita kurang iman. Karena bagi orang yang beriman tidak ada kesedihan dan tidak ada kelemahan. Kalaupun sedih, sewajarnya saja. Jadi ketika gelisah, maka yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah imannya. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al imanu yajidu wa yakush, yang berarti iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, atau iman itu naik turun dan iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dan ketika ingin meningkatkan iman, maka perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat yang sedang kita insya Allah yang sedang kita jalankan, yang sedang kita laksanakan, puasa, zakat, sedekah, dan perbuatan baik yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jauhilah kemaksiatan atau berbuat dosa atau lalai dalam ibadah dengan mengikuti hawa nafsu. Yang kedua yaitu istiqomah. Istiqomah artinya istimror, prinsip untuk berkelanjutan atau terus menerus. Dengan hal tersebut Allah akan memberikan kemuliaan dalam hidupnya. Tegar di atas perjalanannya, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Ada di Quran surat Fussilat di ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi al-jannati allati kuntum tu'adun. Dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Sesungguhnya orang-orang beriman berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka bermohon kepada Allah agar meneguhkan pendirian, maka beristiqomalah dalam hidup. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut menghadapi masa yang akan datang, dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu melalui Rasulmu. Bagaimana cara istiqomah? Satu, tetapkan niat. Tetapkan niatnya apa sih yang kita harapkan dalam hidup ini selain ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perbaharui niat dan perbaiki niat kita, karena niat itu bisa berubah-ubah, sehingga perlu keseriusan. Siapapun yang serius di jalan Allah tidak akan pernah sedih, khawatir, dan takut, karena Allah berikan kabar gembira kepadanya nanti di surga. Maka istiqomalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kuatkan lingkungan. Jika kita cari orang-orang yang bisa support untuk kebaikan kita, bertemanlah dengan teman yang baik, yang satu frekuensi dalam kebaikan. Apa saja ciri teman yang baik? Mungkin di lingkungan Pondok Mutiara
semuanya baik-baik, insya Allah, amin. Dan insya Allah calon surga. Yang ketiga yaitu ilmu. Ilmu akan menjadi pembimbing untuk menentukan segala sesuatu dalam hidup. Seorang akan lebih bijak dalam menyikapi suatu hal karena ada ilmunya. Ada di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju yarfa'illahu allazi amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu karena ilmunya menjadi hujah atau alasan yang menerangi umat lainnya. Maka persiapkan banyak ilmu untuk menyikapi setiap skenario hidup yang kita dapatkan, karena orang yang memiliki ilmu dan menjalani harinya dengan ilmu, maka itu yang akan mengarahkannya. Contoh dalam kehidupan, ketika seorang suami istri memiliki ilmu, maka dalam rumah tangganya akan memperlakukan istrinya dengan baik. Kenapa? Karena ada ilmunya. Dia tahu jadi suami yang baik merupakan bagian kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika seorang istri yang memiliki ilmu, maka dia akan mencintai suaminya dengan cara yang baik dengan ilmunya. Maka belajarlah terus-menerus untuk memiliki ilmu yang cukup dalam kebaikan. Yang keempat yaitu ikhlas. Aduh, jadi kering kerongkongan. Ikhlas yaitu melakukan sesuatu sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belajar berharap semata-mata hanya kepada Allah, dan janganlah berharap maupun bersandar kepada manusia, karena itu merupakan patah hati yang disengaja. Hati yang ikhlas itu adalah hati yang akan mendatangkan ketenangan dan kelapangan. Sehingga belajarlah untuk jangan terlalu khawatir dalam kehidupan. Luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, kuatkan doa, dan serahkan hasilnya kepada Allah dengan berpikir positif. Dan berprasangka baik, dan syukuri apa yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Allah mencintai kita daripada siapapun. Tidak adanya keikhlasan yang kuat kepada Allah, maka harus siap dengan kekecewaan. Kesimpulannya, kalau jika mendapatkan skenario yang membahagiakan, berarti kita harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan skenario yang menyedihkan, berarti kita harus sabar. Kalau kita mendapatkan skenario kehilangan atau sesuatu yang kita cintai, maka kita harus ikhlas. Belajarlah untuk ridho, kemudian ikhlas menjalani kehidupan. Mudah-mudahan dengan empat I ini, yaitu iman, istiqomah, ilmu, dan ikhlas, dapat menguatkan hati kita atas apa yang terjadi. Insya Allah tidak akan ada patah hati atau kesedihan yang berlebihan atas apa yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak ada pantun. Kita mohon minta waktunya sejenak, jamaah Masjid Mutiara Hikmah. Kita berdoa sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa ruku'ana wa sujudana wa qu'idana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana min tawsurana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau yang saya sampaikan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, kesalahan murni dari diri saya pribadi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.